Tumpeng kami juga udah ekspor ke Wow. ke Kanada, ke Vancouver. Wow, ini keterlibatan IBT dalam perkembangan usaha Ibu selain untuk menambah mitra. Setiap inkubasi menurut saya memberikan pencerahan, Mbak. Oke. Pencerahan karena apa, itu tadi background saya di pendidikan bahasa Inggris itu jauh dari bicara bisnis. Nah ini yang sering dilewatkan sama sobat-sobat inkubasi yang Iya. lagi memulai usaha ya. Itu jangan ini. patah arang karena saya memiliki keyakinan ketika 10 warung itu menolak saya, pasti warung ke-11. Oke, selamat pagi Sobat Inkubasi. Ketemu lagi di IB Talk edisi kali ini dan masih ditemenin sama Jenny di sini dan tentunya ada narasumber spesial kita. Ada siapa nih? Eliyina, Ibu Eli. Nah, ini panggilannya apa, Bu? Yiyin. Bu Yiyin. Iya. Lucu banget ya. Selamat pagi Sobat Inkubasi dan tentunya kita akan seperti biasa nge-spill tipis-tipis topik yang udah sering yang menjadi topik utama kita tentunya di IBT, yaitu seputar bisnis dan juga inkubator bisnis teknologi. Tapi sebelum itu, karena di depan Jenny ini udah ada narasumber kita yaitu Ibu Yiyin, karena Sobat Inkubasi pastinya pengen tahu lebih dulu kan, tak kenal maka tak sayang, Bu. Udah Ya. sayang ditinggal. Tapi semoga Ibu Yiyin gak meninggalkan kita cepet-cepet ya di sini. Ibu perkenalan dulu dong. Mungkin namanya Ibu, nama lengkap tadi kan udah nama panggilan ya. Iya. Terus juga apa sih diceritain dikit tentang Ibu gitu biar sobat inkubasi tuh kenal gitu kan. Oke, siap. Hai Sobat Inkubasi, perkenalkan nama saya Eliyina, saya biasa dipanggil Yiyin. Kemudian saya memiliki UMKM dengan nama Koncone Ngemil. Di Instagram juga Koncone Ngemil. Oke. Kita udah beroperasi dari 2018 hingga sekarang. Wow. Lokasi produksinya ada di Jebres, Surakarta. Oke, berarti masih di sekitaran Jebres nih teman-teman. Di pusatnya berarti ya Bu? Pusat Iya. Jebres ya? Iya, Oke. daerah pintu belakang UNS. Iya. Oke. Tapi sebelum kita ngobrol lebih dalam tentang bisnisnya Ibu udah perkenalan. Coba dong Bu diceritain awal mulanya berbisnis gimana, terus latar belakangnya Ibu kok bisa menginisiasikan bisnis ini, atau mungkin backgroundnya Ibu sebelumnya tuh udah bisnis atau belum, gimana ceritanya kok bisa mulai kayak gini tuh? Oke, yang pertama saya itu lahir besar jauh dari kata orang tua yang bekerja sebagai karyawan 8 jam. Jadi orang tua saya itu semuanya kayak wira swasta. Kemudian masa kecil saya saat kelas 1 SMP, di masa SMP itu setengahnya kayak ada kewajiban dari orang Waduh, tua apa tuh? menjualkan produknya. Sebenarnya nggak wajib sih, cuma sukarela. Tapi ketika kita merasa laba itu bisa 5 kali lipat dari uang saku, dikerjain dong. Iya, betul. Itu terjadi, saya jualan produk dari ibu saya sendiri saat itu. Apa itu, Bu? Roti pisang khas Banjarmasin. Roti pisang khas Banjarmasin. Jadi Khas kayak Banjarmasin. orang bilang bingkak pisang. Oh. Itu 2000 tahun 2000-an itu harga masih 400, jadi saya jual 500, lumayan kan dapat 100 rupiah. Iya Kalau sih. satu hari di sekolah bisa laku 50, saya bisa dapat 5.000. Oke. Padahal orang tua ngasih uang saku saya cuma 1.000. Wah, dan itu untungnya buat Ibu sendiri. Iya. Wah, keren sih. Itu jadi Keren. saya dikasih spare sama ibu untuk 100 rupiahnya itu. Karena I see. ibu nitip di tempat lain juga ngasih 100 rupiah. Oke. Seperti itu. Kemudian seiring berjalannya waktu SMP, aliyah, kemudian kuliah saya backgroundnya pendidikan bahasa Inggris. Wow. Jadi jauh dari kata bisnis. Oke. Masih jauh dari kata bisnis, namun saat kuliah itu jiwa wirausaha tetap ya meronta-ronta, karena kadang merasa adanya tuntutan atau kondisi di mana kita pada masa-masa tertentu harus membiayai diri sendiri. Wah, Misalnya iya sih. beli bensin, wirawiri kuliah itu buat PP. Kemudian saya karena pendidikan bahasa Inggris, saya ngeles-ngelesi, freelance-an, ikut di LPK,
kemudian nyari siswa by door to door atau main di rekomendasi gitu dari semenjak semester 2 sampai lulus kuliah. Wah, ternyata emang Seperti Bu Iin itu. ini sangat gigih sekali ya. Itu di satu sisi ya tuntutan ya Mbak, kondisi Iya. ya, sadar diri, saya anak terakhir, otomatis orang tua itu kondisinya dari sisi usia pasti udah sepuh Oke. gitu. Saya 6 dari 6 ya, bersaudara. dan perempuan semua. Betul sih, tapi mengingat tadi ya Bu, dari kecil tuh ternyata Ibu memang udah dikenalkan dengan yang namanya wirausaha kayak Iya, gitu kan, benar. udah berjualan. Berarti dari SD kan ya? Dari SMP. Oh, dari SMP. Iya. Itu berarti kayak dijualnya ke sesama temen Iya, ke gitu sesama kan? teman, dan aku nggak mau retur, jadi sistemnya PO. Oh, PO. Siapa yang besok mau beli bingkak pisang? Ada 2, ada bingkak pisang, ada bingkak kentang. Kalau orang Banjarmasin pasti tahu sih bingkak itu. Wah, ya sayangnya di sini belum terlihat ada lagi ya. Iya. Tapi ternyata nih guys, setelah yang lagi apa ya, karena memang sistem PO kan baru banyak dilakukan tahun-tahun ini ya. Ternyata Iya. Ibu Yin dari dulu tuh udah menerapkan sistem pre-order ini. Saya nggak mau pulang sekolah siang-siang bawa sisa. Ih, itu ide yang cukup, maksudnya di Saya tahun kasihan dulu ke ya ibu kayak juga. Kalau retur itu kan kata ibu nanti ndak kamu males lagi jualannya Betul, gitu. betul. Jadi kalau pesenannya 40 teman 40 piece, berarti saya cukup bawa 40, tidak perlu membawa spare 5. Iya. Biar 45 nggak usah lah gitu. Waduh, tapi itu nanti ada yang pengen gak? Iya, Kadang-kadang kok nggak? iya, terus Nah, saya kayak yang gitu kan. dimarah-marahi. Kenapa sih Nggak cuma bawa lebih gitu? Kok nggak bawa lebih? Iya sih. Tapi ya daripada saya retur, pilih ngepas aja. Oke, ini adalah perjalanan bisnis Bu Iin waktu SMP. Nah, saya penasaran satu lagi nih, yang waktu kuliah kan Ibu juga sambil berbisnis ya? Hanya ngeles-ngelesi aja, tapi itu lumayan banget itu Mbak. Kalau di zaman itu mungkin udah UMR di zaman itu. Wow, keren banget ya. Ternyata Jadi dari ketika dulu memang- wisuda, teman-teman udah mikir apply, saya besok udah list ngelesnya dari duhur sampai habis isya. Oke, keren-keren banget. Nah, ini masih nyambung juga di pertanyaan selanjutnya Iya. nih. Karena Ibu kan ya tadi ya di kuliah, terutama di jurusan pendidikan bahasa Inggris, terus mungkin berbisnisnya tuh bukan berbisnis apa ya, kayak produk tapi jasa ya Iya, kan. saat itu Nah, jasa. terus setelah itu setelah lulus apa alasan Ibu untuk memutuskan berbisnis kembali? Mungkin nggak setelah lulus banget, tapi sampai sekarang mendirikan Konconing Ngemil ini, apa yang Belum, membuat Ibu Mbak. memutuskan? Belum. Jadi setelah wisuda itu saya masih ngeles-ngelesi. Setelah ngeles-ngelesi di alma mater saya itu ada lowongan. Lowongan akhirnya saya bekerja sebagai web content writer di bagian web. Oh, Jadi di bagian humas. Boleh sebut Oke. nama alma mater ya? Oh, boleh, Saya boleh. Saya alumni IAIN Surakarta Wih. yang saat ini sudah menjadi UIN Raden Mas Said. Oke. Kayak gitu. Terus saya Keren, lulus di keren. 2012. Jadi alhamdulillah 2012. kumlot juga. Jadi Alhamdulillah. belum sekitar 4 tahun persis itu saya selesai karena sadar diri ini kuliah harus segera selesai dan mengikuti step-step fase kehidupan selanjutnya. Nggak bisa nih keren berlama-lama 7 tahun kuliah atau 6 tahun, nggak bisa. Ini harus segera selesai. Terus setelah itu saya bekerja di bagian web, di content writer, jadi cukup rajin menulis ya, satu hari bisa nulis report Oh, itu iya, I see. 4 kegiatan, baik kegiatan di pusat, direktorat, di fakultas maupun di kegiatan UKM di mahasiswa. Oh, Nah, oke, seperti oke, itu oke. tugas saya terkhusus untuk menulis. Biar webnya, trafficnya makin tinggi gitu saat itu. Saya jalani sekitar 3,5 tahun Wah, dan itu lumayan lama 1 ya. tahun terakhirnya itu di 2,5 sampai 3,5 itu saya double job. Double menjadi job. bagian dari international office. Jadi Wow. mengurus 20 mahasiswa Thailand. Wow, Seperti keren, itu. keren. Berarti itu masih dalam lingkup Masih universitas ya, Bu? double job karena kampus sedang apa namanya? Membuka gitu, membuka lowongan. untuk I see. mahasiswa luar gitu. Jadi tugas saya masih wirawiri ke imigrasi, ngurus kitas ke Kemenak dan seterusnya. Nah, setelah itu momen anak saya sakit, saya mengundurkan diri. Setelah 3,5 tahun Iya, di situ 3,5 ya? tahun anak saya butuh perawatan. Anak yang pertama itu kena sakit radang paru, di mana setiap 1 pekan 1 kali harus ketemu dokter. Dan saya harus merawat karena ada obat yang harus diminumkan secara kontinu. Wah, betul Nah, juga ya. kalau alasan anak kan kalau ngantor itu gampang lah resignnya, saya pikir gitu. Akhirnya di ACC resign,
Setelah resign, saya menikmati hari-hari benar-benar 100% sebagai ibu rumah tangga. Selama berapa lama itu 6 berarti? bulan. 6 bulan. Jadi saya resign Oktober 2017 hingga saya jualan pertama kali ini saya kemas kecil-kecil di Maret 2018. Maret 2018. Lah 6 bulan itu saya cuma ngeles-ngelesi seadanya, kemudian saya jualan buka warung kelontong dan alhamdulillah minus terus. Karena anak kan maunya jajan, aku mau yang ini Iya, Bu. Iya, akhirnya kan minus kan ya udah. Oke, ini minusnya berasal dari internal ya. Iya. Itu minus. Mau pulaan kalau sedikit kok nanti marginnya rendah, tapi nek banyak kok trafiknya belum bagus gitu. Kemudian 1 tahun cuma jualan kelontongan itu saya selesai lah suatu hari di Februari 2018. Salah satu teman sekolah itu main ke rumahku Mbak. Dia mempunyai bocil kayak saya. Dia bekerjanya itu 2 minggu bekerja, 2 minggu off. Lah 2 minggu off itu dia memanfaatkan untuk ngepak keripik usus dititip-titipin ke wedangan-wedangan. Kemudian teman ini menginformasikan ke saya bahwa banyak loh di Solo tuh wedangan, warung-warung yang minta suplai empeng melinjo matang dengan catatan satu, kalau nitipin dan nagih konsisten. Itu menjadi highlight saya. Oh, harus konsisten ya. Artinya kalau nitip Senin, maka Senin selanjutnya saya harus tagih. Ini konsistennya termasuk dalam kuantitas juga nggak, kuantitas, kualitas, dan ketepatan kirim. Itu Misal kalau menjadi pagi catatan. juga harus jam segituan terus. Ya, dibiasakan kayak gitu Mbak, biar nanti sama-sama enaknya. Oh, iya toh. Allah memberi jalan yang menurut saya mudah. Dimudahkan semuanya. Saya punya adik kelas kuliah di mana ibunya itu seorang pengrajin emping. Saya kontak, saya coba, saat itu 1 kilo emping masih 60.000. 60.000. Semua yang menghitung hingga menjadi HPP adalah teman yang tadinya main ke rumah saya. Yang juga memberikan info tentang emping itu ya. Menghitung karena saya benar-benar nol besar soal berhitung. Jadi mulai dari empeng mentah, digoreng, diplastiki, dikirim. Ini harganya harus berapa ya? Ukuran plastiknya berapa ya? Nggak ngerti lah Mbak aku. Iya betul, kayak modalnya Karena dia sudah mulai untung. duluan di keripik usus, berarti dia tahu dong jenis-jenis plastik. Iya betul. Dia semua akhirnya keluarlah HPP, kemudian kami sempat bagi area. Oh iya kita bagi area ya. Ya, saya area UNS, kamu yang tengah kota. Di luar dugaan tidak seperti harapan. Wah, kenapa Jadi tuh Bu? Ini kecepatan dia untuk memasarkan area Solo itu cukup lambat. Saya tidak gimana-gimana karena sadar diri sama-sama punya bocil Mbak. Nah, cuma mungkin saya diuntungkan anak saya sekolah 4 jam, saya bisa muter kemana-mana. Jadi ketika anak tidur siang saya produksi. Jadi awalnya teman itu ngambil produksi di saya gitu loh. Tetapi ya itu di luar dugaan. Kemudian perlahan saya mengenal apa itu namanya ya kayak inkubasi, kayak komunitas usaha. Barulah saya perlahan di salah satu komunitas usaha itu saya join. Oh ternyata ilmunya seperti ini, harus dicarikan izin, harus seperti ini. Perlahan saya menambah komunitas, menambah teman, tambah wawasan usaha. Nah di situ Mbak. Ternyata lebih kompleks dari yang Ibu belum pernah dapatkan sebelumnya. Betul, karena taunya udah titip, kirim, terima uang, ada sisa itu adalah laba. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata Ibu bisa lebih melebarkan bisnisnya Alhamdulillah, iya. Sampai sekarang jadi packaging seperti ini salah satunya karena Sobat inkubasinya di Solotek. Solo Tekno Inkubator. Solo Inkubator. Tekno Inkubator. Nah, Sobat Inkubasi, Ibu Yin ini juga merupakan salah satu peserta inkubasi udah dari tahun 2000 berapa Ibu? Aku 2020 pertama kali kenal. Pertama kali sampai yang terakhir program Solo Bridge itu ya Bu. Iya, Jadi Ibu Yin ini udah merupakan sesepuh di inkubasi bisnis guys. Dan nanti kita akan lihat bagaimana perkembangan bisnisnya. Tapi Bu, setelah mendengar cerita Ibu yang cukup kompleks, sekarang saya udah mulai memahami gimana Ibu tadi bisa
latar belakangnya gimana, terus alasannya tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih ya, ternyata Iya. berproses seperti Iya, itu bisa berproses. punya bisnis, itu cukup jelas dan kita bisa ikut memahami dan ikut merasakan, oh iya ternyata pengalamannya cukup bermanuver di bidang bisnis itu Iya. luar biasa sih. Terus mungkin teman-teman tadi juga sempet penasaran dengan produknya Ibu ini, melinjo chips. Ibu bisa nggak diceritakan sedikit terkait tentang produk ini, mungkin kayak variannya apa, terus juga gitu. packagingnya awalnya bagaimana? Apakah Oke, jadi begini Sobat Inkubasi, awalnya kan kami nitip-nitip di warung area Jebres, utamanya di dalam kampus UNS saat itu. Kemudian saya melebarkan sayap, setelah di dalam kampus saya cari warung-warung. Nah, jadi kalau di warung lihat kemasan plastik biasa kayak rambak-rambak itu. betul, yang bening-bening awalnya, itu kan, Bu? ya awalnya itu kita kan belum mengerti bahwa minimal itu kemasan kalau plastik harus 0,5. Saya masih pakai 0,3 dan itu pun karena belum mengerti tentang aturan, jadi kertas cuma saya print, saya potong, saya masukin. Sebagai bagian dari branding bahwa Iya, ini empeng namanya saya. gitu Seiring berjalannya waktu, sekarang saya tempel stiker di kemasan 0,5. Oke. Saat itu masih murah ya, harganya cuma di kampus itu empeng melinjo 2000 tuh murah sekali. 2018 sekarang sudah nggak boleh kan. Kemudian kalau dari sisi rasa itu kita ada pedas manis, ada manis, ada asin dan original. Tapi penjualan tertinggi kami di pedas manis. pedas manis yang paling banyak diminati? Iya, jadi kami pernah ngecek Mbak, satu keranjang kita taruh di warung, satu baris kita isi pedas manis, satu baris kita isi manis. 2 hari kita cek, yang manis itu utuh di garisnya, Utuh di yang garisnya. pedas manis habis. Habis. Itu salah satu kami ngeceknya kayak gitu caranya. Oh ternyata nggak jalan toh yang manis, terus akhirnya kita pedas manis semua. Dan jangan dikira modal kami tuh banyak ya, karena kita nyempel aja cuma pakai mulut. Nggak pakai barang. Jadi saya itu muter ke warung-warung itu paling cuma tanya, Ibu, Pak, enten pakai bahasa Jawa kan, ada sudah punya produk empeng apa belum, empeng melinjo. Contohnya kayak apa Mbak? Kan pasti ditanya kan kalau sampel nampak lihat gitu. Tapi saya enggak, saya cuma mengilustrasikannya ukurannya segini, isinya 3, harganya sekian dari saya, nanti Bapak bisa jual. Oh iya, kita belum ada empeng, besok dikirim bisa gitu langsung. Oke. Jadi Itu rata-rata sebelum orang ini kan ya? nyempel bahwa ini kayak gini gitu. Karena saya sadar diri belum memiliki modal yang banyak, ya akhirnya kayak gitu. Itu pas awal-awal lagi Awal banget membangun itu bisnis ini ya, Bu? 2018 awal banget. Oke, Nitip-nitip oke, gitu. oke. Itu berarti udah berapa persen dari maksudnya yang Ibu setorin terus mau untuk dititipin kayak gitu, Bu, dari Jangan disangka semudah itu ya Mbak. makanya Karena dapat mitra sampai sekarang aku punya 60-an warung, aku bilang Wow, warung. 60-an. Itu tuh gimana ya? manuvernya cukup luar biasa ya. Satu hari ditolak 10 warung itu hal yang lumrah. Hal yang biasa. Jadi jangan mudah putus asa ketika kita menawarkan kayak sales-sales itulah. Satu hari dia bisa di 20 titik, diterima cuma 1 atau bahkan 20 titik ditolak semua. Nah, Itu jangan ini. patah arang, karena saya memiliki keyakinan ketika 10 warung itu menolak saya, pasti warung ke-11 jika menerima dia adalah mitra terbaik saya. Oke, Itu keren. yang saya yakini. Keren Sobat Inkubasi. Karena bisa jadi yang 10 nolak ini jika dipaksa menerima atau menerima produk titip kita, di tengah jalan itu ada aja masalah. Nah ini yang sering dilewatkan sama sobat-sobat inkubasi yang Iya. lagi memulai usaha ya, Iya, yang jangan disangkanya pernah nyerah. mudah padahal sebenarnya mencari buyer, Iya, mencari buyer, mencari mitra di situ. itu ternyata sesusah itu guys. Iya. Dan di sini Ibu Yin boleh dong memaparkan dikit sifat apa sih yang diperlukan untuk berbisnis, karena tadi kan termasuk yang jangan putus asa gitu kan. Ada lagi nggak yang harus diperhatikan sobat inkubasi ini sebelum memulai? Kegigihan kalian sobat inkubasi harus gigih menghadapi ya badai. Badai. Badainya dari itu mana-mana. macam-macam. Macam-macam. Badai bisa internal, bisa eksternal. Kalau internal itu rata-rata rasa malas. Rasa malas. Internal Oke. rata-rata itu merasa malas. Kalau eksternal itu bisa jadi sekedar omongan orang itu sudah mempengaruhi mood
seorang personal itu. Oke. Itu menurut saya. Jadi benar-benar basic mentality seorang wirausahawan menurut saya, satu, jangan menyerah, benar-benar lawan rasa malas, dan kita harus bisa memvisualisasikan mimpi-mimpi kita dalam Oke. aksi kita. Betul betul, ini keren banget sih. Tapi Bu Yin pernah nggak sih mengalami masa down gitu kan? Entah mungkin internalnya ya Bu Yin kayak udah beberapa tahun terus tiba-tiba males kayak gitu, terus atau eksternalnya tiba-tiba yang membuat pokoknya Bu Yin jadi kayak ngedown gitu, pernah nggak sih? Secara umum manusiawi pasti pernah, tetapi kalau secara internal alhamdulillah saya berusaha sangat menjaga, karena alhamdulillah support suami luar biasa, support anak alhamdulillah juga baik, bahkan anak saya yang sekecil itu sudah memahami segmen pasar saya. Wih. Kemudian Keren. kalau yang eksternal itu biasanya satu dari sisi fluktuasinya bahan baku. Oh iya, Itu yang betul, betul, kadang-kadang aduh gimana ya, membuat saya harus berpikir ulang bagaimana ini barang bisa diterima dan makin luas pemasarannya. Oke. Seperti itu. Ibu, saya penasaran satu hal deh. Nggih. Ketika terkait fluktuasi kayak gitu, terutama untuk penjual kan pasti misal bahan bakunya mahal ya atau apa. Nah, Ibu memilih untuk mengurangi kuantitasnya atau menurunkan kualitasnya? Oh, kualitas jangan sampai turun. Lebih Oke. baik menurunkan kuantitas dari sisi netonya. Oke. Itu aja. Kayak contoh misalnya menurunkan ukuran kemasan, Oke. menurunkan berat bersihnya. Betul, betul. Kalau sampai terpaksa banget baru menaikkan harga. Betul, ini Itu. pokoknya kualitas number one ya Bu. Kualitas Jangan nomor sampai satu, karena branding kita ya empengnya enak gitu. Iya kan, masa nggak mungkin tiba-tiba terus kayak Tiba-tiba. kurang ini ya, kurang manis karena Nah, gulanya iya, dikurangin, iya, terus misalnya. kurang pedes karena cabenya dikurangin, Iya. kayak gitu kan. Terus Ibu selama usaha Emping Pelinjo ini dari tahun 2020 2018 awal ya, awal merintisnya itu. sampai saat ini, pencapaian usaha terbesar Ibu tuh apa sih gitu kan? Pencapaiannya itu sebenarnya banyak ya Mbak ya. Ya, banyak ya. Karena kecil itu bagi saya sebuah apresiasi untuk naik tangga perlahan. Di 2020 kami itu mendapatkan laba bersih hingga, boleh nyebut nominal ya, saat itu Boleh, bagi kami boleh. banyak banget, 25 Juta. iya, Wow, bersih. ini keren Dalam di saat itu mereka semua pandemi dan kami daftar di programnya Kemenparekraf saat Kemenparekraf. itu. Nama programnya Big Promo. Jadi Oke. negara itu membayar 50% dari apa yang dibeli oleh pembeli. Tetapi negara membayar saya menerima sebagai pembeli 100%. Itu tahun berapa Ibu? Tahun 2020 November 2020 Desember. November Berarti sama Desember belum programnya. pandemi kan ya waktu itu? Udah no Mbak, Oh, sudah ya? 2019 akhir kan. Oh iya, betul, nah, betul, itu 2019 akhir. pandemi. Kemudian alhamdulillah saya dari laba tersebut nginvest perlahan alat Oke. di mana kayak Mesin-mesin butuh untuk kayak gitu iya, ya, alat. oke. Kemudian untuk meniriskan minyak itu kan kalau nunggu dari perputaran sales kan lambat. Karena adanya itu saya langsung Berarti gas. memang memanfaatkan peluang yang ada waktu Iya. itu, dan juga akhirnya Ibu sudah mencapai itu. Tapi tentunya pencapaian itu belum yang besar banget kan ya Bu? Karena nanti di depan masih ada pencapaian Wah, yang masih besar ada lagi ya. yang dari Solo. Tekno Inkubator. Yes, betul. Oke. Itu kolabnya sama Kemenkop saat itu. Lumayan kami mendapatkan hibah, di mana saat ini jumlah mitra kami jadi bertambah karena adanya bantuan itu. Wah, oke. Nah, ini menarik nih. Ini termasuk topik utama kita, yaitu tentang IBT ya. Kita coba bahas sedikit tentang IBT nih Sobat Inkubasi. Nah, Ibu, ada pertanyaan kayak gini nih. Keterlibatan IBT dalam perkembangan usaha Ibu selain untuk menambah mitra, terutama boleh dong Bu diceritain yang tadi yang barusan yang koordinasi dengan Kemenkop itu, biar Sobat Inkubasi juga lebih mengenal tentang IBT. Jadi saat itu saya mengajukan proposal karena ada info dari fasilitasi inkubasi wirausaha, itu programnya Kemenkop tahun 2021. Itu lolos, kemudian selama 6 bulan saya itu diinkubasi lagi, inkubasi bisnis. Oke. Setiap inkubasi menurut saya memberikan pencerahan, Mbak. Oke. Pencerahan karena apa? Itu tadi background saya di pendidikan bahasa Inggris itu jauh dari bicara bisnis. Nah,
Dan di inkubasi itu saya sukanya tuh langsung praktek. Jadi apa sih masalahnya di lapangan, di produksi apa, di keuangan apa, di pemasaran apa. Itu langsung dikulik dan dikasih tahu mentor, oh ini seperti ini, seharusnya seperti ini gitu. Dan itu kan sebagian besar bisa kita aplikasikan. Oke. Nah, jadi membenahi manajemen di usaha itu yang sangat terbantu oleh Solo program Tekno Inkubasi. Oke, keren banget nih, menarik juga. Terus saya pengen tahu juga nih, mungkin ada nggak sih Bu, coba Ibu apa buat perbandingan gitu kan usaha Ibu sebelum mengikuti IBT dan setelah mengikuti inkubator gitu. Jauh banget loh Mbak. Oke. Jauh banget Boleh loh. dong Bu, jadi yang terkecil gitu. Dulu tidak mengenal bagaimana mengelola atau memanage usaha, Oke, yang pertama baik manage dari usaha. sisi SDM, Sisi operasional, keuangan, pemasaran. Oke. SDM kan ngaruh banget ya Mbak. Iya, boleh, Karena boleh. dari semua lini atau sektor di dalam bisnis itu, pilar-pilar bisnis itu kalau kita bicara, paling berat menurut saya adalah SDM. SDM. Itu menurut saya paling berat. Kenapa? Karena manusia itu memiliki cipta rasa karsa. Dia punya hati, dia punya keinginan di mana orang lain tidak bisa mengendalikan. Itu SDM. Sedangkan keuangan itu masih bisa dihitung-hitung, diatur, bisa bekerja dengan sistem dan seterusnya. Kalau di SDM itu harus benar-benar ya rasa. Karena manusia memiliki rasa itu tadi, rasa, keinginan, pikiran, hati. Itu yang paling berat. Jadi bagaimana saya harus bisa mengelola orang dengan baik, memanusiakan karyawan saat itu, di situ yang sangat mempengaruhi saya. Itu juga dipelajari juga di saat program IBT Iya, itu dipelajari, ya. Ibu? dipelajari. Terus apa lagi Bu? Tadi ada SDM, terus SDM, mungkin finansial. finance itu dibenahi bagaimana membuat laporan laba rugi, cash in cash out, apa yang harus ditahan dulu untuk pengeluaran, itu keuangan. Kemudian yang pemasaran, pihak sini inkubasi ini sangat disarankan untuk memperluas melalui digital. Online-nya itu betul, loh, betul. Mbak Yiyin sih bagus di offline-nya bisa negosiasi ke sini, tetapi online-nya ini harus dibangun. Karena memang ternyata online tuh sepenting itu untuk membangun branding bisnis kan Iya, Bu? iya. Jadi harus berpikir ini online-nya aku harus mulai dari mana ya? Oh, marketplace. Oke lah, perlahan marketplace. Oke, Instagram, perlahan Instagram gitu. Kalau di 2024 ini beneran Mbak aku. Beneran udah mulai Beneran branding membangun besar-besaran di ya? Instagram, website dan Google. Jadi saya memiliki website juga karena Solo Inkubasi. Inkubator. Ya. Oke, keren banget. Ini coba Punya nanti kita website bahas sedikit di tentang website. 2021. 2021. Kelemahannya saat itu belum memiliki SDM yang memadai. Iya, untuk di mengurus 2024 itu ya? ini dapat alhamdulillah. Wow, Iya. Jadi keren udah sih. di web itu bagian tips, bagian berita itu kita berusaha selalu update. Oke, luar biasa nih ternyata pengembangannya ini ya. Terus ada lagi nggak sih Bu? Mungkin terkait tadi kan ada SDM, finansial, terus mungkin sosial media. Termasuk kemasan ini apakah juga merupakan hasil dari program inkubasi itu Bu? Malah ini lebih awal Mbak, yang ini di lebih pra-inkubasi. awal. Oh, di Jadi pra-inkubasi. setelah saya menjadi peserta terbaik dalam pra-inkubasi Wih, 2020, keren ini ternyata. itu saya disarankan oleh kepala inkubatornya, Mbak, hadiahnya nggak bisa diuangin loh. Kita sarankan upgrade kemasan. Oke. Jadi pihak inkubasi itu menyarankan untuk upgrade kemasan. Otomatis saya harus berpikir untuk mencari segmen yang baru, segmen pembeli yang lebih tinggi karena awalnya kan fokusnya ke warung-warung, terus, di mana segmennya kan menengah ke bawah gitu, yang penting terjangkau. Awalnya seperti itu sih Mbak. Terus akhirnya bisa jadi sampai seperti ini dengan beberapa kali redesign. Oke, ini berarti untuk desain ini yang ngedesain siapa nih Bu pertamanya? Pertama kali itu kan saya yang urus sendiri, saya punya desainer khusus sih Mbak yang udah bantu-bantu koncone ngemil. Kalau yang Karyawan-karyawannya Ibu bukan, ya? bukan. Oh, Jadi aku masih pakai jasa. Oh, masih pakai jasa desain gitu ya. Iya. Oke. Terus termasuk yang terbaru ini? Kalau yang apakah terbaru ini udah dapat dari SDM? bukan. Masih dapat dari fasilitasnya IBT. bukan saat itu Kamar Dagang Pusat, di Kadin di Jakarta. Kadin. Iya, Kadin. timnya mereka. Oke, Kebetulan oke. saya dapat fasilitas itu. Oke, keren. Berarti tadi ya sobat inkubasi ada banyak yang didapatkan sama Bu Yin. Jadi kayak misal dari mulai pemanfaatan SDM, terus finansial,
termasuk kemasan juga dan Iya, lain-lain. iya, Nah Ibu benar. coba dong diceritakan pengalamannya selama mengikuti program inkubasi bisnis di IBT ini, mulai dari kayak mungkin ketemu mitra yang baru atau apa-apalah, boleh diceritain biar sobat inkubasi tuh pengen juga untuk ikut program ini gitu, pamerin Oke. aja Bu. Oke, sobat inkubasi, yang pertama itu jangan berpikir tentang apa yang kita dapat secara langsung, karena ilmu itu harganya mahal. Jadi, sobat inkubasi minimal adalah fokus pada tambahnya ilmu dulu. Ketika kita bertambah ilmu, tambah wawasan, networking itu harus dikembangkan dan dijaga. Jadi, melalui inkubasi itu kita bisa bertambah dari sisi ilmu bisnisnya, karena memanage itu tidak semudah itu. Tidak semudah berdagang ketika kita kulak jual, sisa adalah margin, kemudian bisa buat ini. Tidak bisa seperti itu. Tapi kalau kita udah berbicara bisnis, maka kita harus kadang-kadang mau nggak mau berbicara BMC. Pertama kali saya kenal BMC itu ya di sini, bisnis model canvas. Pertama kali 2020. Lama kelamaan ikut di beberapa inkubasi yang lain, itu makin saya dalami sehingga saya makin tahu arah dari bisnis saya itu tujuannya mau kemana, seperti itu Mbak. Termasuk dengan komunitas, apakah Ibu juga pada akhirnya sampai sekarang mungkin sering bertemu dengan komunitas-komunitas atau teman-teman yang ketemu di IBT program waktu itu? Alhamdulillah iya, beberapa kali ketemu, kemudian benar-benar makin secara emosional tuh makin deket ya, makin sering ketemu makin deket, kemudian alhamdulillah juga kadang main ke rumah kayak gitu. Jadi networking itu menurut saya harus benar-benar dijaga. benar-benar dijaga Kita ya. secara personal maupun secara usaha integritasnya juga dijaga. Ya, pokoknya secara profesional dalam Iya, bisnis juga benar. tetap harus jalan, tapi secara internal mungkin dalam persahabatan juga itu keharmonisan tetap dipertahankan ya Bu. Iya, benar Mbak. Itu keren banget sih. Sebuah pelajaran juga buat sobat inkubasi yang mungkin dalam proses membuat bisnisnya, bahwa ternyata networking itu sepenting itu dan itu bisa kamu dapatkan di inkubasi bisnis teknologi program. Terus Ibu boleh dong dikasih reviewnya dan harapan untuk program-program di IBT mungkin ke depannya, atau review yang dulu sempat Ibu ikuti gitu kan, testimoni gitu. Testimoni. Oke, saya selaku bagian dari Solo Inkubator ini menjadi mitranya atau tenannya, itu pertama saya merasakan manfaatnya. Yang kedua, harapan saya itu adanya sebuah kunjungan. Jadi kayak pihak inkubator itu diagendakan kunjungan sehingga saran-saran dalam kelas-kelas bisnis atau pendampingan itu bisa lebih pas dengan kondisi UMKM-nya atau startup-nya. Seperti itu Mbak. Jadi harapan saya salah satunya itu. Jadi ketika kita bicara A, B, C, D, ternyata mentor itu bayangannya berbeda sehingga tidak sesuai, saran-sarannya kurang tepat kayak gitu. Sehingga kita pihak UMKM sulit menerapkan. Tapi kalau salah satu mentor atau pihak inkubatornya melihat, itu pasti akan berpikir ulang, oh ini kalau dikasih saran seperti ini kayaknya kurang tepat deh. Jadi pembenahannya bisa dari sisi ininya dulu. Seperti Karena itu. tergantung kondisi tiap Ya UMKM-nya benar, ya setiap Bu. kondisi UMKM Ini berbeda. ide yang menarik dari mungkin salah satu peserta di program inkubator, dan mungkin nantinya bisa jadi perbaikan untuk program inkubator ke depannya, dan Iya. mungkin buat kamu juga yang nantinya ikut program IBT bisa ngasih saran-saran yang lainnya. Dan yang paling penting Ibu boleh dong yang terakhir ini adalah Ibu promosi produk Ibu kepada sobat inkubasi yang sekarang lagi nonton podcast IB Talk kita kali ini, karena siapa tahu nih dari sekian banyak sobat inkubasi yang nonton, beberapa atau mungkin semuanya bisa jadi buyer Ibu. Amin, Melinjo amin, ini. Penting amin. melinjo. Iya, oke sobat inkubasi, yang pertama nih jangan lupa follow Instagram kami @konconengemil. Koncone ngemil. Info lebih lengkap ada di web kami www.konconengemil.com. Bagi yang sudah pernah beli atau icip, bisa review di Google Bisnis kami di Emping Melinjo Koncone Ngemil. Kemudian apalagi ya Mbak? Jenis-jenis Kita, produknya, oh iya Bu, kita ada 4 varian sih Mbak. Dari sisi rasanya pedas manis, asin dan ori. Bisa didapatkan di
retail modern di kota Surakarta, Swalayan, kemudian toko oleh-oleh dan beberapa resto. Oke, untuk marketplace-nya Ibu? Marketplace-nya ada di Shopee, namanya juga Koncone Ngemil juga. ya, semuanya sama. Koncone Ngemil. Iya, Klik benar. aja langsung muncul. Iya, Koncone Ngemil di Google udah keluar lah itu nanti tulisannya. Kemudian apalagi ya Mbak yang tentang produk aku? Apa nih ya? Oh iya, sebagai informasi, empeng kami juga udah ekspor ke Kanada, ke Vancouver. Kami bekerja sama dengan agregator. Wow, keren banget. Jadi Maret kemarin kita baru pengiriman perdana, kemungkinan akan terjadi 3 kali pengiriman ke depannya lagi. Oke, berarti kemarin yang pertama ya. Ini keren banget loh, ke Vancouver Kanada salah satu. Tapi jangan dikira lagi simsalabim, enggak. Kita korespondensi dengan buyernya itu bisa sampai 1,5 tahun sejak pandemi. Wow, oke. Lagi-lagi Iya, proses, lagi-lagi proses. Proses. Iya. Oke. Ada lagi Bu mungkin yang mau disampaikan dari produknya, sampaikan aja semuanya. Apa sih yang membedakan empeng melinjo kami dengan empeng melinjo kompetitor atau merek lain? Yang nomor satu adalah freshness kami itu terjaga, Mbak. Freshness dari sisi apa? Pertama dari melinjonya. Jadi kita menggunakan melinjonya fresh, bukan melinjo yang disimpan 2 bulan. Oke, berarti Rata-rata kalau yang tempat lain itu kalau dia disimpan lebih dulu lama, gitu ya. otomatis proses sangrai dan menjadi empengnya itu tidak seenak ketika fresh. Oh, I see. Itu yang utama dari value proposition produk kami. Jadi ketika kerenyahan, kemudian konsistensi rasa itu kami jaga sekali. Gitu Mbak. Yang membedakan freshness kami. Nah, ini harusnya alasan-alasan ini udah cukup bikin kamu untuk membeli produk emping dari Koncone Ngemil ini, Sobat Inkubasi. Oke, terima kasih ya Ibu, senang banget Jenny udah berbincang-bincang bareng Bu Yin selama kurang lebih 30 menit terkait dengan bisnis dan juga keterlibatan IBT dalam mengembangkan bisnis di IB Talks edisi kali ini. Nah, nantikan episode IB Talks selanjutnya tentunya dengan narasumber-narasumber menarik lainnya yang tentunya akan lebih banyak membahas dan mungkin bisa jadi salah satunya adalah mitra dari Bu Yin atau mungkin temannya dan ini bisa saling calling gitu kan. Nah, buat kamu yang pengen juga untuk mengembangkan bisnis dengan bimbingan mentor yang profesional, wajib banget buat kamu untuk ikut program IBT di Solo Techno Incubator. Gimana caranya? Kamu bisa dapetin banyak informasinya dari sosial media terkait cara daftar, pengetahuan tentang IBT, dan tentunya testimoni dari bisnis yang udah pernah ikut program di IBT. Karena itu follow Instagram @solotechnoincubator, kemudian TikToknya solotechno_incubator, dan juga beberapa website yang bisa kamu cari dengan mudah di internet terkait dengan Solo Techno Incubator. Kalau gitu, Ibu Yin terima kasih atas waktunya dan tentu saja informasi serta cerita yang luar biasa dalam proses bisnisnya kali ini di IB Talks edisi hari Selasa tanggal 30 April 2024. Saya Jenny pamit undur diri dan saya Eliyina. Kalau gitu kita pamit dulu, see you and bye-bye. Sampai ketemu lagi di episode IB Talks selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih, Bu.